Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melakukan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu honorer disapa oleh kabar gembira yang datang dari pemerintah melalui Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Menpan RB Rini Widiantini memastikan tenaga honorer yang diangkat P3K tahap 1 tetap dapat THR 2025 meskipun belum resmi jadi ASN segini besarannya. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa sebelum pencairan THR berarti Bapak Ibu nantinya itu sudah diangkat menjadi ASN P3K. Dengan sudah diangkat menjadi ASN P3K, maka jelas bahwa Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya yang cair mulai pada 20 Maret 2025, beberapa waktu ke depan. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada kabar gembira sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ikuti informasi berikut. Sebentar lagi bulan Ramadan akan segera tiba, yakni pada tanggal 1 Maret 2025 mendatang. Dengan datangnya bulan Ramadan, para aparatur sipil negara termasuk para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun 2025. Hingga saat ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati belum merilis aturan terbaru terkait pencairan THR atau tunjangan hari raya. Namun apabila berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, dalam aturan tersebut disebutkan baik THR maupun gaji ke-13 akan diberikan berdasarkan gaji bulan sebelumnya. Nah, ini artinya bahwa seberapa gaji yang didapatkan Bapak Ibu nantinya, itulah yang akan diterima sebagai tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini, yang dikabarkan akan cair pada bulan Maret beberapa waktu ke depan. Dan gaji ke-13 akan cair pada bulan Juni atau Juli, bulan-bulan ke depan. Dengan ketentuan tersebut, memungkinkah tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahap 1 bisa mendapatkan THR atau tunjangan hari raya? Tentu ini satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengetahuinya, ikuti terus informasi berikut ini. Apabila mengacu pada aturan tersebut, tentunya tenaga honorer yang diangkat P3K tahap 1 tidak bisa menerima THR apabila pengangkatannya di atas jadwal pencairan THR. Tetapi kalau diangkat sebelum pencairan THR, maka berhak untuk mendapatkan THR. Hal tersebut lantaran para tenaga honorer belum memiliki gaji pada bulan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa BKN telah menetapkan pada bulan Februari mereka masih dalam tahap pengusulan NIP ya, atau nomor induk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dan juga para PNS ya, nomor induk pegawai. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menjelaskan bahwa pengangkatan sebagai ASN 2024 berlaku mulai 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP ASN. Meskipun begitu, Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini telah menetapkan kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang lulus P3K tahap 1 formasi 2024 yang segera di-SK-kan dan ditugaskan pada awal tahun 2025 tahun ini. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini telah menetapkan bahwa seluruh instansi untuk tetap menyiapkan anggaran
untuk pembiayaan gaji dan fasilitas untuk tenaga honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K. Dengan demikian, besar harapan bahwa para honorer yang telah ikut seleksi P3K tahap 1 formasi 2024 yang segera diangkat menjadi ASN P3K pada awal tahun 2025 tahun ini bisa mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sebagaimana informasi tersebut dari Menpan RB, Bapak Ibu. Dengan instruksi yang telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka jelas bahwa setiap instansi di daerah, baik daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, maksudnya daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, telah menganggarkan terkait dengan anggaran gaji, tentu termasuk juga tunjangan para honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K dan segera akan ditugaskan pada tahun 2025 tahun ini. Anggaran tersebut harus tetap disediakan sampai mereka resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Ini artinya bahwa satu ketegasan dari pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan sudah dianggarkan, maka itu adalah hak para honorer yang telah ikut seleksi walau sampai detik ini belum diangkat menjadi ASN P3K. Tetapi satu hal yang perlu kita pastikan dari apa yang telah ditegaskan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa anggaran gajinya itu sudah dianggarkan oleh Pemda dan tentunya itu adalah hak mereka, ya. Itu adalah hak para honorer yang akan segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di awal tahun 2025 tahun ini. Dengan kebijakan tersebut, para tenaga honorer yang lulus P3K tahap 1 tetap akan mendapatkan THR menjelang Lebaran 2025 dengan nominal yang sama dengan tahun yang lalu. Dengan demikian berarti ini adalah satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, sebagaimana telah ditegaskan oleh pemerintah bahwa anggaran gaji dan THR-nya telah dimasukkan dalam pos belanja negara, yang mana ini adalah merupakan hak mutlak bagi mereka untuk didapatkan menjelang Hari Raya Idul Fitri nantinya. Tentu setelah diangkat menjadi ASN P3K, maka nominal THR yang akan diterima yaitu sama besar dengan apa yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Disampaikan bahwa dengan kebijakan tersebut, para tenaga honorer yang lulus P3K tahap 1 tetap akan mendapatkan tunjangan hari raya menjelang Lebaran 2025 dengan nominal yang sama dengan tahun yang lalu. Ini apabila belum diangkat pada saat pencairan THR. Tetapi kalau sudah diangkat sebelum pencairan THR, berarti nominal THR yang didapatkan sama besar dengan yang tertuang dalam Perpres nomor 11 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.